bisa karena beberapa hal ya. Yang pertama bisa jadi itu kebiasaan ketika mungkin Nura waktu kecil ya, itu dibangunkan dengan cara marah-marah misalkan seperti itu bisa jadi seperti itu. Jadi dapat rasa nggak nyamannya ketika bangun, yang didapat rasa nggak nyamannya ya, sehingga ketika sekarang punya anak itu masih nempel kebiasaan itu, atau memori itu masih nempel. Yang kemudian yang kedua bisa jadi Nura lihatin juga mungkin dulu orang tua sukanya marah-marah juga ketika dibangunkan, atau mungkin terbangun atau pagi hari bangun sukanya ngamuk-ngamuk dan lain-lain ya. Nah itu juga bisa kemudian Nura jadi belajar dari kejadian tersebut ya, karena memang kan rata-rata kita ini kan mengadaptasi atau menduplikasi cara-cara yang orang tua kita pakai dulu gitu ya. Jadi secara umum seperti itu bisa seperti itu. Atau yang ketiga yaitu refleks saja sebetulnya. Kalau misalkan nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian itu waktu kecil, ya berarti sekarang itu refleks aja gitu. Jadi mungkin sedang lelah, sedang capek ya, kepingin istirahat, tahu-tahu dibangunin ya, akhirnya emosinya meletup saat itu ya. Atau mungkin ada emosi-emosi yang belum tuntas di hari itu ya. Jadi belum tentu karena misalkan masa kecil kita, bisa jadi beban emosi kita yang belum tuntas di hari itu. Misalkan sepanjang hari itu Nura capek, nggak bisa istirahat, nggak bisa rekreasi hati atau rehat ya, rehat itu rekreasi hati, nggak bisa nyalurin emosi yang aman nyaman ya, karena mungkin rutinitas kerjaan dan lain-lain, nggak sempat itu semua, sehingga emosi-emosi yang tadinya mestinya tersalurkan jadinya Nura pendem. Nah ketika Nura pendam, bisa saja ada orang yang bocornya di tengah malam ketika emosi itu dipendam. Bocornya dengan mengigau ada ya, dengan mimpi-mimpi yang nggak jelas ada ya. Kemudian tiba-tiba teriak atau nangis, terbangun nangis ada ya. Mungkin kalau Nura termasuknya itu ketika dibangunin baru bocornya, ketika dibangunin itu emosinya ya, itu bisa saja terjadi ya. Jadi sebaiknya ya sebelumnya dituntaskan dulu emosinya, supaya nggak dibawa, nggak diendapin ya. Jadi sebelum tidur ya dituntasin dulu. Kalau misalkan seharian itu ada gejolak-gejolak emosi yang tadinya pingin meledak, pingin marah, pingin teriak dan lain-lain, pingin nangis, tapi Nura tahan karena mungkin masih ngelola anak ya. Ketika anak sudah tidur ya, giliran Nura yang nyalurin emosi itu semua dengan aman nyaman, supaya nggak bocor di tengah malam gitu. Nah itu yang perlu dilakuin gitu ya. Nah kalau misalkan dibangunkan lalu refleks marah dan sadar, yaitu selain itu tadi juga itu kebiasaan biasanya gitu ya. Jadi karena kebiasaan untuk reaktif ketika ngalamin sesuatu gitu ya, sehingga memang kadang-kadang kita perlu afirmasi sebelum tidur ya. Kita boleh juga untuk afirmasi ya, afirmasinya dengan cara misalkan ngomong ke diri sendiri, Nura, nanti ketika kamu dibangunkan kamu akan berperilaku tenang gitu ya, akan sabar, tenang, atau apapun itu. Nanti cari kata-kata yang kena ya, karena tiap kita bisa beda-beda ketika kita mengafirmasi diri sendiri itu ya. Jadi perlu mengafirmasi diri sendiri seperti itu. Misalkan, Nura, nanti ketika kamu dibangunin kamu akan langsung senyum ya. Ketika kamu dibangunin kamu langsung menyapa anak ya, dan lain-lain. Nanti pilih kata yang bisa meresap ke benak kita ya, dan itu memang butuh proses untuk milih-milih kata mana yang tepat untuk kita. Jadi tadi ada beberapa ya, yang penting biasakan aja kalau memang ada gejolak-gejolak emosi itu disalurkan aja dengan cara yang aman-nyaman, supaya itu nggak jadi masalah yang kemudian mengendap ketika kita bawa tidur lalu jadi meledak bisa saja ketika kita tidur ya, atau ketika kita dibangunkan. Kalau kita nggak dibangunkan saat itu ya bisa jadi mengendap dan meledaknya nanti kapan-kapan, itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi lebih baik ketika dalam seharian ngalamin gejolak emosi yang belum sempat tersalurkan, maka salurkan dengan cara yang aman-nyaman.
nanti dan sering juga latihan nafas secara sadar ya Nura ya. Nanti intip di jawaban nomor 9A di resume tanya jawab itu ada latihan nafas secara sadar plus latihan salurkan emosi yang aman nyaman. Thank you.